Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Mem. Apa kabarnya? Mem. Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya, jaga terus kesehatannya. Udah lama saya nggak live kan? Iya, Nah, Mem. udah 2 kali pertemuan saya nggak live. Karena saya juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oke. Materi kita hari ini adalah tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pameran karya seni rupa. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang perencanaannya. Perhatikan slide yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, oke. Nah, sebelum saya memulai materi yang saya bawakan pada pagi hari ini, saya mau kita berdoa terlebih dahulu sebagai tanda syukur kita bahwasannya kita sudah diberi kesehatan pagi hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, materi kita adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pameran karya seni rupa. Dengan tujuan pembelajaran, menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pameran karya seni rupa. Oke, pameran. Ada yang masih ingat apa itu pameran? Ada yang masih ingat? Ada yang lupa? Banyak ya yang lupa ya. Nah, jadi pameran itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh para seniman, baik itu perorangan ataupun kelompok. Nah, untuk menyampaikan ide gagasan kepada masyarakat melalui media seni rupa, sehingga pameran tersebut dapat menjadi alat komunikasi antara seniman dan sang apresiator. Jadi inilah definisi dari pameran itu sendiri. Nah, penyelenggaraan pameran seni rupa di sekolah merupakan salah satu kegiatan positif yang memiliki banyak fungsi bagi siswa. Nah, apa aja fungsinya? Yaitu salah satu media untuk mendapatkan hiburan dari karya seni rupa yang ditampilkan, wadah berkreasi, dan belajar berorganisasi. Berikutnya, nah, perencanaan pameran. Nah, tahap perencanaan ini pada pertemuan pertama semester 2 kita sudah membahas tentang perencanaan pameran. Hari ini saya hanya mereview sedikit aja untuk mengingatkan kalian kembali. Nah, tahap perencanaan merupakan tahap awal dari penyelenggaraan suatu pameran karya yang berisi rencana kegiatan pameran secara sistematis, dan logis. Perencanaan menjadi hal yang paling penting dilakukan agar apa yang diharapkan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, inilah pada tahap perencanaan pameran. Karena iya. Berikutnya, nah, tahapan perencanaan penyelenggaraan pameran dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, yang pertama pasti sedang menentukan tujuan pameran. Nah, tentukan tujuan pameran sesuai kebutuhan sekolah, apakah untuk gelar karya atau memperingati hari besar nasional atau untuk kepentingan lainnya. Nah, menentukan tujuan pameran itu sangat penting. Berikutnya adalah menentukan tema pameran. Nah, penentuan tema juga berfungsi untuk memperjelas tujuan yang akan dicapai dengan memperjelas misi pameran yang dicapai. Berikutnya, penyusunan kepanitiaan.
Nah, susunan kepanitiaan sebenarnya ini bervariasi, Nak, sesuai dengan kebutuhan acara pameran tersebut. Tidak harus dipastikan, tidak harus ada seksi konsumsi ya, gitu. Sedangkan nggak ada makanannya. Begitulah kira-kira ya. Berikutnya, nah inilah contoh sederhana susunan kepanitiaan dalam pameran. Perhatikan. Di sini ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, dan ada bendahara. Nah, ini juga ada seksi-seksinya. Apa aja seksinya? Ada seksi pengumpul karya, dekorasi, konsumsi, perlengkapan, dan lain sebagainya. Ini hanya susunan kecil dari kepanitiaan dalam pameran. Paham ya? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan, Nak? Enggak, Mem. Pas ya? Oke. Saya rasa kalian sudah pernah membuat acara. Oke, berikutnya. Nah, selain 3 tahapan tadi, menentukan tujuan, tema, panitia, lalu ada namanya menentukan waktu dan tempat. Nah, ini harus diperhitungkan dengan baik penentuan waktu dan tempat. Jangan berdekatan dengan misalnya ujian sekolah. Ya, harus dipikirkan dan harus disesuaikan waktunya dengan tepat. Nah, berikut ya. Nah, sarana dan prasarana pameran. Ya. Lalu menentukan pengunjung, lalu menyusun agenda, dan menyusun proposal kegiatan. Pernah nggak menyusun proposal, Nak? Pernah tidak menyusun proposal? Halo? Proposal kegiatan sepertinya belum pernah. Belum pernah. Tapi buat proposal udah pernah ya? Di penelitian Pernah, kan Mem. 1, 2, 3 kan proposal, ya kan? Ingat ya? Iya, Mem. Ya kan? Nah, kita akan membahas tentang proposal kegiatan. Nah, jadi proposal kegiatan itu kan disusun sebagai pedoman pameran. Dia tertulis secara sistematis dan sangat bermanfaat untuk semua pihak penyelenggara dan pihak luar yang ingin ikut terlibat secara tidak langsung. Contohnya adalah misalnya sponsor atau sponsor dalam acara tersebut. Berikutnya, proposal dapat digunakan untuk menjadi pengajuan resmi pada pihak lain. Misalnya untuk penggalangan dana ataupun bantuan lainnya. Nah, sistematika penulisan proposal itu sudah ditentukan, Nak. Nah, ada nama kegiatannya, ada temanya, ada latar belakangnya, ada landasan atau penyelenggaranya, ada tujuan pelaksanaan, ada sasaran kegiatan, jenis karya yang dipamerkan, waktu dan tempat pelaksanaan, anggaran biaya, susunan kepanitiaan, dan penutup. Paham sampai di sini? Paham, Mem. Paham ya? Nah, jadi inilah mengenai proposal. Nah, yuk siapa yang tahu yuk apa aja sih poin-poin yang ada dalam proposal pameran seni? Ada yang tahu? Apa aja poin-poin yang ada di dalamnya? Yuk sebutkan yang ada dalam proposal. Di proposal itu ada apa aja? Ada tema, Mem. Ada tema. Yang lain ada apa lagi? Latar belakang kegiatan. Iya, pasti dong latar belakang kegiatan. Lainnya apa lagi, Nak? Kegiatan, Mem. Apa? Apa, Nak? Tujuan kegiatan, Mem. Tujuan Tujuan kegiatan.
Ya, perhatikan ya. Nah, jadi ini saya contohkan adalah contoh dari proposal pameran seni lukis. Nah, di sini di pendahuluan, jadi proposal itu ada 3 bab. Ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, dan dasar teori. Lalu isi ada tema kegiatan, macam kegiatan, peserta, waktu dan tempat, susunan kepanitiaan, dan biaya. Lalu ada bab penutup. Nah, jadi inilah poin-poin yang ada dalam proposal pameran seni. Paham ya? Jelas? Jelas? Jelas, Mem. Jelas ya. Berikutnya adalah kita bicara tentang tahap pelaksanaan. Nah, masih ingatkah tahap pelaksanaannya? Ya, kalau yang pertemuan pertama kita pada semester 2 itu ada namanya tahap persiapan, yaitu mengumpulkan karya. Ingat nggak? Menyeleksi karya, mempromosikan kegiatan, mempersiapkan ruang, menata ruang, mengatur letak meja. Iya nggak? Nah, pada tahap pelaksanaan pameran, saat tibanya penyelenggaraan pameran, penyelenggaraan tersebut memerlukan persiapan dan kerja keras dari semua pihak. Jadi, tim itu harus bekerja sama dan solid agar pameran dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, beberapa kegiatan pelaksanaan adanya persiapan, penentuan tempat pameran, membuat dekorasi ruang dan lingkungan pameran, lalu melaksanakan pameran. Paham ya? Berikutnya adalah pelaporan pameran. Pelaporan pameran. Apa sih pelaporan pameran? Apa sih fungsinya? Ya, ada yang tahu nggak? Untuk apa sih, Mem? Dilapor-laporin. Ada yang tahu nggak untuk apa? Untuk Apa, Nak? saya, Mem. Siapa namanya? Anissa Pratiwi, Mem. Anissa Pratiwi, kelas 11 Penjuar, Mem. Penjuar. Oh. Penjuar. Apa, Anissa? Laporan. Apa sih? Untuk mengevaluasi kekurangan yang ada di dalam pameran yang tadi untuk dievaluasi, diperbaiki di pameran-pameran berikutnya, Mem. Iya, jadi sebagai alat evaluasi. Nah, jadi kelemahan dan kekurangannya dapat dipelajari untuk penyelenggaraan pameran yang lebih baik ke depannya. Jadi itulah fungsi dari laporan pameran. Nah, jadi laporan itu kan berisikan deskripsi yang sedetail mungkin mengenai seluruh kegiatan pameran, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pameran. Jadi prosesnya juga ada dalam laporan, juga tertulis dalam laporan. Nah, berikutnya adalah laporan. Nah, tadi kan udah dibilang laporan itu fungsinya sebagai alat evaluasi, ya. Nah, dipelajari untuk penyelenggara pameran yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, jadi selain sekretaris, bagian publikasi juga berperan dalam membuat laporan kegiatan. Ya, jadi bukan laporan kegiatan ini bukan semata-mata hanya urusan sekretaris, tapi publikasi juga harus terlibat di dalamnya. Nah, ini adalah isi laporan pelaksanaan pameran seni rupa. Nah, apa-apa aja sih, Bu, yang harus dilaporkan? Ya, ada yang tahu atau ada yang pernah dengar apa aja sih isi dari laporan pameran seni rupa? Ada yang tahu nggak? Ayo, sebutkan nama dan kelas, Bu. Saya kasih poin 80. Ada yang tahu? Halo, anak kelas 11, masih ada di sana kah?
Enggak tahu, Mem. Nggak tahu. Oke, bisa. Jadi isi laporannya itu yang pertama ada cover. Tahu cover? Tahu ya? Tahu. Tahu ya, sampul. Iya. Lalu pasti dong ada judul laporannya. Ya kan? Lalu apalagi? Ada kata pengantar. Lalu ada daftar isi. Nah, ada pendahuluan. Pendahuluannya isinya ada latar belakang, tujuan, dan manfaat. Berikutnya isi laporan. Nah, isinya itu memuat pelaksanaan kegiatan pameran, capaian hasil pameran, kendala dan solusi mengatasi masalah, faktor pendukung, dan rencana tindak lanjut. Lalu ada penutup. Penutup itu berisi ucapan terima kasih kepada pendukung pameran dan harapan untuk kedepannya. Nah, inilah isi dari laporan pelaksanaan pameran seni rupa. Ya, ingat ya, diperhatikan di pendahuluan ini berisi latar belakang. Apa sih? Kenapa sih harus dibuat penyelenggaraan pameran itu harus dilaksanakan, harus dibuat acara? Ada tujuan, ada manfaat. Nah, ingat ya nak, untuk isi laporan dalam pelaksanaan pameran. Nah, oke. Saya harap jangan dilupa-lupain. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung ke saya atau bisa melalui WA atau telepon saya atau dari email psikologi, boleh ya. Terima kasih untuk anak ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam pembelajaran live teaching bersama saya Eka Lestari dengan materi seni budaya. Oke. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.